Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Umu Diva Official. Kali ini aku akan membagikan pengalamanku bagaimana cara awal mula aku merintis usaha hingga sampai sekarang dan pernah punya tempat usaha sampai 3. Jadi saksiin terus videoku, jangan di skip dan seru banget. Oke teman-teman, jadi ini bukan maksud apa ya teman-teman. Jadi aku hanya ingin memotivasi kalian yang di luar sana lagi galau, yang di luar sana lagi bingung. Karena apa? Karena dulu aku juga mengalami seperti itu. Untuk itu teman-teman, kita harus selalu berpikiran positif dan selalu punya harapan baik tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu semangat dan positif. Oke teman-teman, saksiin terus videoku, bakalan seru banget. Oke. Jadi aku seorang perempuan kan teman-teman. Aku seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga. Sekarang umurku 42, sudah tua, tapi kalau nggak mau tua jangan merasa tua ya teman-teman. Nah, udah gitu teman-teman, jangan kita selalu merasa kecil sendiri, karena itu akan menghilangkan rasa percaya diri kita, menghilangkan motivasi kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan teman-teman, anakku 2 perempuan ya, alhamdulillah soleha. Dan sudah itu teman-teman, aku bukan orang kampung asli yang aku tinggal sekarang. Jadi pada waktu itu aku menikah tahun 1999. Lalu tahun 2000 aku punya anak yang sekarang sudah umur 21 tahun. Anakku sudah gadis teman-teman. Lalu teman-teman, setelah itu dengan berjalannya waktu aku bingung, karena aku dulu hidup juga nggak punya rumah. Aku hidup ikut mertua, otomatis dong kan aku dibawa ke kampung suamiku. Aku nggak punya siapa-siapa, pastinya ya punya keluarga suamiku, punya suamiku. Nah sudah itu teman-teman, aku dari situ aku bukan tipe orang yang hanya, kata orang Jawa itu, hanya meminta. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi saat itu aku berpikir bagaimana aku caranya mendapatkan duit, tentunya yang halal dong. Udah gitu teman-teman, lalu aku berpikir seperti itu, bagaimana caranya. Aku punya anak kecil ya, yang waktu itu sekitar umurnya 7 bulan, yang sekarang udah umur 21 tahun. Nah saat itu tiba-tiba suatu hari aku bertemu dengan seseorang yang menawarkan dagangannya untuk aku bawa jual. Lalu aku bingung, apakah aku bisa? Aku berpikir, sedangkan aku nggak tahu kampung ini, sedangkan aku nggak tahu jalan-jalan tersebut, bagaimana mungkin aku akan menjual, dan menjualnya kemana? Aku pikirkan. Setelah itu aku berpikir, kayak mana caranya aku menjual dagangan mbak itu ya. Akhirnya aku udah nggak pikirin lagi teman-teman, aku nekat aja. Aku bawa tuh dagangan yang berupa baju-baju, aku bawa kresek besar. Lalu apa teman-teman yang aku lakuin? Aku akhirnya membawa adik
keliling. Lalu udah gitu aku tawarin ke rumah-rumah, tawarin orang-orang yang pada di depan rumah, dan alhamdulillah dari situ hari itu juga aku langsung bisa menjual hanya 4 biji, 4 potong. Tapi saat itu aku berkeliling hanya sekitar 1,5 jam apa 2 jam gitu teman-teman, karena sore ya. Lah dari situ aku makin semangat, ternyata daganganku laku walaupun cuma 4 biji teman-teman. Nah setelah itu besoknya aku keliling lagi, terus aku keliling lagi sampai akhirnya aku hafal tuh jalan-jalan itu aku hafal. Aku sudah nggak bawa lagi tuh namanya adik kecil lagi, aku jalan sendiri ya kan. Lalu teman-teman, aku bilang sama suamiku, suamiku, kalau kamu mau kerja, kerja aja, biarin aja anak kita sama Mbah, aku bilang gitu. Aku juga nanti pulang, pasti aku pulang nggak kesorean, aku bilang gitu. Ya katanya kan, udah gitu terus tiap hari keliling aku, tiap hari sore teman-teman, aku tiap sore keliling karena kalau pagi nggak ada yang ngomong anakku ya kan. Udah gitu terus akhirnya aku keliling sampai jadi pedagang keliling teman-teman, jadi pedagang keliling. Dan setelah itu lama-lama aku udah nggak ngambil lagi baju dari mbak itu, udah akhirnya aku modal sendiri ya kan, modal sendiri, aku belanja ke pasar, aku jualin, dan akhirnya berkembang, banyak orang yang minta barang yang nggak aku jual, kayak misalnya VCD, kayak misalnya apa itu kursi tamu, sampai keramik, semen, terusan magicom, pokoknya semua lah, pokoknya banyak lah yang minta barang tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah ya, alhamdulillah karena kesabaran kita, akhirnya aku gak pernah utang sepeser pun, semuanya aku dapetin dari hasil keliling itu. Modalnya aku puterin terus teman-teman. Nanti aku kasih tahu kayak mana sih kok dagang gak punya modal dan berkembang pun gak punya hutang. Next aku kasih tahu rahasianya. Lalu aku bilang sama suamiku, pada satu hari usahaku sudah berkembang teman-teman ya, banyak kreditan gitu, jujur hanya kreditan, tapi dari situ karena aku dulunya nggak punya uang sepeser pun ya teman-teman, aku sangat bersyukur saat itu aku punya modal, walaupun mungkin kata orang nggak banyak, tapi saat itu uang itu banyak menurut aku gitu kan. Nah udah gitu teman-teman, setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku kumpulin tuh uang itu, aku kumpulin terus berkembang, banyak orang minta ini minta itu, makin banyak yang minta kayak lemari, kayak tempat tidur, kayak spring bed gitu. Akhirnya lama-lama berkembang dong. Setelah itu aku berpikir, aku itu nominalku, semua kreditanku, semua uang ya waktu itu ya, aku punya duit tuh sekitar 15 juta kalau nggak salah waktu itu 15 juta itu sekitar tahun 2000 apa ya teman-teman, pokoknya berkembang lah lama-lama 15 juta itu jadi nambah, akhirnya aku berpikir lagi, uang ini untuk apa ya, aku rasanya udah capek loh keliling, aku nih ini apa namanya, udah banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab sama hutang-hutang tersebut, sama kreditan tersebut, dan aku bukan tipe orang yang bisa nagih hutang, nggak bisa teman-teman, aku bukan tipe yang galak yang harus nagih hutang marah-marah, aku nggak bisa.
laku sampai ratusan juta. Next, sekian dari video saya. Selanjutnya ikutin terus ceritanya, nanti aku akan sambung ceritanya ini sampai tadi ya, di cerita uang ini mau